This is the Learner Podcast for the True and Justice. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Khususnya kepada seluruh mahasiswa saya yang mengikuti materi yang terkait dengan perdagangan internasional, ya, hukum perdagangan internasional dan hak kekayaan intelektual. Saya ingin melihat atau mengajak saudara-saudara untuk berdiskusi dan berdialog atau memfokuskan analisis kita pada dua isu yang sangat krusial, ya, di dalam pengembangan insight, ya, atau wawasan baru tentang apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita optimalkan dengan menggunakan dua materi tadi. Jadi saya ingin materi yang terkait dengan hukum dagang internasional dan hukum kekayaan intelektual itu tidak dipelajari dalam tataran kognisi semata. Tapi saya ingin saudara-saudara sekalian, ya, khususnya mahasiswa baik yang mengambil program atau di program S1 maupun S2 dan S3 yang terkait dengan isu hak kekayaan intelektual, ya, ini tidak bisa dilepaskan juga dengan persoalan-persoalan yang terkait dengan perdagangan internasional. Jika kita melihat sebetulnya sebelum kita masuk kepada substansi yang akan kita diskusikan, ya, termasuk apa yang menjadi konsepsi dasar, ya, konsep-konsep dasar dalam kegiatan hak kekayaan intelektual maupun kegiatan perdagangan internasional, termasuk juga bagaimana reasoningnya, ya, alasan-alasan dan theoretical framework yang akan kita bahas, ya, terkait dengan teori-teori hukum perdagangan internasional dan hukum kekayaan intelektual itu, ya, juga bagaimana elemen-elemennya, ya, unsur-unsur apa yang diperlukan di dalam pengembangan kedua subjek tadi, ya. Saya menggabungkan pembahasan tentang hak kekayaan intelektual dengan hukum perdagangan internasional ini karena dua topik ini sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Ketika kita bicara tentang hak kekayaan intelektual, ya, baik itu pemanfaatannya, pengkomersialisasiannya atau pengoptimasiannya, itu tidak terlepas dari kebijakan di bidang perdagangan internasional. Sebagaimana yang kita ketahui, ya, bahwa TRIPS, ya, atau konvensi internasional yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual itu diatur dalam TRIPS Agreement atau perjanjian perdagangan, ya, yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Itu disepakati di dalam General Agreement on Trade and Tariffs, ya, atau GATT dalam Uruguay tahun 1994. Sebelum saya masuk kepada detail, ya, architecture of norms, kemudian bagaimana cara atau kebijakan yang harus kita tempuh dalam mengoptimalkan potensi hak kekayaan intelektual, ya, dan kebijakan di bidang perdagangan internasional ini, sampai dengan mengidentifikasi permasalahan atau hambatan dan tantangan yang kita akan hadapi baik pada masa sekarang maupun yang akan datang. Lalu kebijakan apa yang perlu kita underline sehingga bisa menawarkan public discourse kepada khususnya mahasiswa dan masyarakat pelaku ekonomi, ya, di bidang yang terkait dengan kekayaan intelektual dan perdagangan internasional. Baik saudara-saudara sekalian, saya ingin mengacu kepada apa dan bagaimana perkembangan dari yang dimaksud hak intelektual dan perdagangan internasional. Kenapa keduanya ini selalu saya kombinasikan atau saya linkkan, ya? Sebab ketika kita bicara tentang perdagangan internasional, hampir seluruh aspek atau materi atau muatan yang diperdagangkan di dalam tataran internasional itu bersumber dari apa yang kita sebut dengan hak kekayaan intelektual.
Begitu juga ketika kita bicara tentang pemanfaatan dan pengoptimasian hak kekayaan intelektual itu. Semuanya itu membutuhkan frame ya atau kerangka hukum dalam tataran perdagangan internasional. Unsur-unsur apa yang harus ada, elemen-elemen apa yang harus ada ya ketika kita melakukan transaksi. Nah, ini semuanya ada diatur ya dengan mengacu pada architecture of norms yang kita sepakati baik di tataran global seperti General Agreement on Trade and Tariffs yang menyepakati belasan perjanjian internasional yang terkait dengan perdagangan internasional. Nah, satu poin yang perlu kita diskusikan di dalam konteks ini adalah ketika kita bicara tentang kesejarahan. Sebetulnya ketika kita bertanya apa yang menjadi alasan atau reason ya kenapa perdagangan internasional itu diperlukan, ya kenapa intellectual property itu diperlukan, ya di dalam pengembangan semua potensi dan sumber daya kita itu. Ternyata apa yang kita lihat di dalam sejarahnya bahwa seluruh produk-produk ya kekayaan intelektual yang sekarang ini bertransformasi menjadi komoditi yang sangat strategis itu pada masa yang silam itu sebetulnya tidak mendapatkan pengapresiasian ya tidak mendapatkan pengapresiasian dari penguasa karena dianggap bahwa seluruh produk itu bagian dari kepemilikan yang bersumber dari paham-paham teologis. Yang saya maksud paham teologis itu kita melihat bahwa pada masa Renaissance ada seorang ahli ya bernama Carlahius, dia ahli konstitusi Prancis itu menulis sejarah konstitusi Prancis di era dari awal ya era Renaissance sampai modern itu. Karena kenapa dia menulis ini sebetulnya Carlahius ini seorang guru besar di Princeton University di United States. Tapi beliau memberikan perhatian yang cukup dalam terhadap historical development of constitutions ya termasuk juga intellectual property ya di era Renaissance sampai sekarang ini. Kenapa? Karena konstitusi Prancis itulah yang memberikan pewarnaan terhadap tatanan hukum dan pemerintahan di seluruh dunia, termasuk di khususnya di Eropa pada masa yang silam itu. Sehingga Carlahius itu tertarik untuk menelusuri seperti apa reason-reason yang berkembang ketika Prancis itu melakukan transformasi ya dan melakukan pendindingan hak-hak monarki terhadap hak-hak fundamental rakyat itu. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa pada masa yang silam hak kekayaan intelektual itu tidak mendapatkan pengakuan yang memadai. Karena di era Renaissance seluruh produk-produk intelektual itu dimiliki oleh sang raja. Kenapa? Karena pengaruh yang sangat kuat dari paham hukum alam yang melekatkan atau yang meletakkan kekuasaan itu pada raja. Kenapa pada raja? Karena raja itu dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Nah, ketika raja dianggap wakil Tuhan di muka bumi, itu konsekuensinya sebagai paham teologis ya, karena kita mengakui bahwa seluruh semesta ini merupakan ciptaan Tuhan, maka Tuhanlah yang memiliki kehendak, Tuhanlah yang memiliki kekuasaan, Tuhanlah yang memiliki seluruh universe ini. Nah, sebagai konsekuensi dari paham tersebut, maka raja mengklaim ya seluruhnya itu adalah miliknya dia. Semua wilayah, semua properti yang berada di bawah kekuasaannya dia itu merupakan bagian dari raja, milik raja. Kenapa milik raja? Karena dia mengklaim dirinya sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Dia mengatakan atau mengklaim bahwa
dia bukan dipilih oleh rakyat, tapi dia diangkat oleh Tuhan. Nah, konsep ini memberikan kewenangan yang absolut kepada raja di dalam melakukan penguasaan dan pengoptimasian seluruh sumber daya yang ada pada masa itu. Oleh karena itu, di era Renaissance, kata Karl Hess, hak-hak individu itu tidak mendapatkan pengakuan sebagaimana mestinya. Bahkan diceritakan ketika orang itu memiliki hak intelektual, hak yang lahir dari kemampuan intelektualnya, itu semua ya milik raja. Hasil-hasilnya itu milik raja. Karena apa? Karena pikiran manusia itu diciptakan oleh Tuhan, bukan oleh manusia itu sendiri. Nah, ini yang menjadi dasar dia, sehingga dia melakukan pengkooptasian terhadap seluruh produk-produk intelektual yang dimiliki oleh pribadi maupun masyarakat. Nah, pada masa itu lanjut Karl Hess, seluruh produk-produk intelektual itu ya karena dia melakukan konspirasi dengan kelompok Bourdieu di sana, itu ada kelompok Guild namanya yang terdiri dari para pengusaha printing percetakan. Itu raja mengambil hak individu itu kemudian menyerahkan kepada si printing tadi atau perusahaan percetakan tadi. Nah, di sini printing itu sebetulnya mendapatkan hak itu dari kekuasaan absolut raja tadi. Bahkan menurut Karl Hess, orang yang memiliki kreativitas, misalnya pada waktu itu dia ada yang menjadi penerjemah Bible atau menjadi penerjemah buku-buku yang dianggap menarik begitu untuk diperjualbelikan. Itu ketika sudah dicetak oleh printing, itu si penciptanya itu sendiri tidak boleh melakukan pengkoreksian atasnya. Karena dia katakan si pencipta itu sebetulnya sudah tidak punya hak lagi. Tapi yang punya hak itu adalah si printing atau pemilik perusahaan tadi, percetakan tadi. Jadi dihilangkan hak individu tadi. Bahkan katanya ketika dia ingin melakukan perbaikan atas karyanya, itu harus mendapatkan izin dari si pemilik percetakan. Nah, ini merupakan satu gambaran yang sangat digambarkan oleh Karl Hess itu sebagai the same experience itu. Jadi pengalaman yang dianggap memalukan di dalam memberikan pengapresiasian dan penghargaan terhadap hak-hak fundamental itu. Nah, akhirnya di masa yang di era Renaissance itu sudah mulai muncul ya pemikiran-pemikiran yang digagas oleh para tokoh-tokoh Renaissance saat itu, seperti misalnya ada Jean-Jacques Rousseau, kemudian ada Thomas Hobbes, kemudian ada Locke ya, itu berkembang dari tahun 1500 sampai tahun 1700-an, sampai sebelum revolusi Prancis pada tanggal 14 Juli tahun 1789. Nah, itu 14 Juli 1789 itu adalah revolusi Prancis yang ditandai dengan robohnya atau dikuasainya benteng Bastia pada saat itu. Nah, jadi sebelum itu sistem kepemilikan atau ownership ya, kemudian property ya, hak-hak ya, rights individu itu tidak ada sebelum lahir sebuah konstitusi yang melakukan pembebasan tadi. Nah, ini yang menjadi menarik ini ketika manusia telah melahirkan atau dapat melahirkan gagasan ya tentang pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak fundamental itu. Ya, ini kan di era yang lebih modern ya, ketika kita memberikan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia itu, pemerintah diberikan atau dilekatkan kewajiban untuk melakukan atau membuat program-program dalam bentuk rights to respect ya, program penghormatan terhadap
hak-hak asasi manusia itu. Kemudian ada lagi program perlindungan. Seperti apa strategi dan program yang harus dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental tadi. Kemudian seperti apa strategi dan program-program yang harus dibuat oleh pemerintah untuk melakukan pemenuhan. Nah, jadi kalau dulu sebelum Renaissance itu tidak ada. Ya, sebelum revolusi Prancis itu tidak pernah ada pemberian penghargaan itu. Nah, sampai akhirnya mulai dikonstruksikanlah secara modern ya tentang pengakuan terhadap hak-hak fundamental itu. Kita bisa lihat pengaruh dari pengakuan itu ada di hampir setiap konstitusi di negara-negara di Eropa. Ya, walaupun kita pernah mengenal juga di Inggris itu ada Magna Carta namanya. Ya, sebuah piagam penghargaan terhadap hak asasi manusia itu sekitar tahun 1215. Tapi baru hanya sebatas komitmen tadi. Belum pada detail apa dan bagaimana model ya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak fundamental itu di dalam konstitusi. Nah, setelah konstitusi itu diberlakukan atau setelah revolusi itu digulirkan, terjadi perubahan yang sangat dahsyat. Ya, misalnya kan kalau kita melihat bagaimana sejarahnya, misalnya seperti kita melihat konstitusi Amerika yang sangat dipengaruhi oleh pemikirannya Locke. Di dalam konstitusi Amerika itu Jefferson ya pada saat itu mengintegrasikan dan mengadopsi pemikirannya Locke tentang hak kodrati tadi ya, yang menekankan pentingnya penghargaan ya terhadap individu, memberikan penghargaan terhadap kebebasan atau kemerdekaan. Ya, jadi ada liberty, ada freedom, dan ada individual protection atau privacy. Itu isu-isu besar yang dilekatkan di dalam konstitusi Amerika itu ya terjadi setelah revolusi. Itu pengaruhnya karena pada masa yang silam itu Amerika sendiri sebetulnya sedang menghadapi perang itu. Tahun 1776 ketika dia menjadi negara merdeka, negara yang berdaulat ya. Itu dia menghadapi perang sivil, perang saudara selama 76 tahun di Amerika itu. Jadi itu juga diwarnai oleh pemikiran-pemikirannya Locke ya. Nah, sedangkan John Locke itu sendiri di dalam bukunya Second Treatise itu, John Locke itu lahir itu sekitar tahun 1642 ya sampai dengan kalau saya tidak salah sekitar 1750-an atau 1756 kalau saya tidak. Tapi ini bisa dicek lagi nanti seperti detail usia beliau itu. Tetapi yang menarik di dalam usianya yang cukup panjang itu, Locke menawarkan sebuah gagasan yang dikenal sebagai proposisi revolusioner tadi. Nah, proposisi revolusioner tadi itulah yang memberi inspirasi, yang mengilhami negara-negara yang berdaulat lainnya seperti di Amerika ya, dan di Eropa juga itu mengadopsi ya untuk mengadopsi pemikiran Locke dalam memberikan penghormatan terhadap hak-hak fundamental tadi. Nah, ini menarik ini. Di dalam bukunya saya beberapa kali menjelaskan itu ada saya menyebut proposisi revolusioner itu terdiri dari 7 preposisi yang sangat terkenal. Di dalam bukunya The Second Treatise itu Locke mengkonstruksi bahwa sesungguhnya Tuhan itu memiliki kekuasaan dan memiliki kehendak untuk menciptakan ya seluruh semesta alam ini. Jadi begitu konstruksi. Jadi Locke sendiri sebetulnya menggunakan
konsep-konsep teologis ya. Jadi konsep dasar teologis yang digunakan oleh John Locke ini dijadikan sebagai basis di dalam melakukan pembaharuan. Jadi Locke mengakui bahwa Tuhan yang menciptakan seluruh semesta alam ini. Nah, lalu setelah itu Tuhan menciptakan manusia beserta potensi yang melekat di dalam dirinya. Nah, potensi yang melekat di dalam dirinya itu menurut John Locke itu terdiri dari pemikiran, ya, kemampuan intelektual, kemudian kehendak, ya, power, ya, physical power dan lain sebagainya. Jadi itu ada kapasitas intelektual, ada kehendak, ada nurani, ya, ada fisik, itu adalah potensi. Nah, setiap orang, ya, pada preposisi berikutnya dikatakan setiap orang berhak untuk mengintervensikan potensi itu terhadap alam. Ya. Jadi itu preposisi ketiga, setiap orang berhak mengintervensikan potensi itu terhadap alam. Nah, potensi pikiran, ya, fisiknya maupun gagasan dan pemikirannya itu ketika diintervensikan terhadap alam itu melahirkan sebuah produk. Produknya itu, ya, lahirlah sebuah gagasan tadi, ya, tentang ide, tentang hasil, ya, bisa dalam bentuk ketika manusia berinteraksi dengan alam, lahir inspirasi, lahir ide, lahir gagasan. Jadi gagasan dan derivat-derivatnya itu juga miliknya dia. Ketika setiap manusia misalnya mengintervensikan potensinya terhadap alam, ya, maka semua, ya, hasil yang lahir dari interaksi antara potensi tadi dengan alam menjadi milik si intervener tadi. Nah, di sini dikatakan bahwa hak tersebut merupakan hak kodrati karena hak yang langsung datang dari Tuhannya, hak yang langsung datang dari penciptanya, diberikan kepada si intervener tadi. Jadi manusia, ya, ketika mengintervensikan potensinya terhadap alam semesta itu, ya, terhadap lingkungannya, maka semua hasilnya itu adalah miliknya dia. Hasil yang menjadi miliknya dia itu disebut bagian dari hak kodrati itu. Nah, jadi dalam konteks inilah saya katakan, ya, ide, gagasan, pemikiran, ya, potensi fisik dan kehendaknya manusia itu pemberian dari Tuhan. Sehingga idenya dia termasuk kehendak untuk menentukan nasib sendiri. Seperti misalnya rights to self-determination itu juga merupakan bagian dari hak fundamental yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Nah, oleh karenanya dalam konteks ini negara harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak fundamental tadi, ya, terhadap hak kodrati tadi. Nah, hak kodrati itu memang kita lihat kalau di dalam konstitusi kita itu diatur, ya, dan dilindungi di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Ini menarik, ya. Jadi pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 seharusnya dilihat sebagai merupakan norma tertinggi yang meletakkan kewajiban positif kepada pemerintah, ya, untuk melakukan tindakan apapun guna memelihara kekonsistensian pelaksanaan konstitusi tadi. Nah, kembali kepada hak kodrati tadi. Jadi preposisi kelima adalah preposisi yang menekankan bahwa hak kodrati itu, ya, memiliki karakter yang khas, ya, tidak bisa dicabut dan tidak bisa tidak bisa diberikan, ya. Dia katakan the rights cannot be revoked and granted by anyone, including the king. Jadi tidak bisa dicabut dan diberikan oleh siapapun, termasuk oleh raja sekalipun.
itu kekuatan apa namanya hak kodrati tadi. Ya. Jadi di sini ya para ahli menginterpretasikan bahwa pemikirannya Locke itu ditujukan untuk melakukan pendindingan atau curtaining terhadap keabsolutan monarki pada saat itu. Nah, sehingga terjadilah pembebasan itu. Karena ketika dia katakan tidak bisa diberikan dan tidak bisa dicabut oleh siapapun termasuk oleh raja sekalipun. Lalu di situ kebebasan lahir. Karena hak tersebut harus dihormati oleh semua bangsa yang beradab itu. Nah, ketika kita mencermati ya 7 preposisi ini itu sangat runtut, sangat sistematis memberikan power of persuasive ya, words ya, menjadi kekuatan dari kata-kata yang sangat persuasif, membangun kesadaran dan melahirkan gerakan. Ini yang menarik ini. Apa yang disampaikan oleh Locke itu bukan sebatas pada konstruksi kata-kata atau susunan kalimat, tetapi susunan kata-kata yang menimbulkan kesadaran yang menjadi dasar dalam melakukan tindakan untuk membuat perubahan dalam tatanan kehidupan bersamanya. Sehingga terjadi penjungkir balikan tatanan dari kehidupan monarki absolut itu menjadi kehidupan yang lebih konstitusional tadi. Nah ini sejarahnya. Nah di dalam perkembangannya ya hak yang dikonstruksi oleh John Locke ini yang menjadi dasar di dalam pengkonstruksian hak kekayaan intelektual itu. Jadi hak kekayaan intelektual itu sebetulnya menggunakan ya preposisinya Locke. Ya. Kenapa? Karena setiap orang yang memiliki intervensi, yang telah mengintervensikan pikirannya, tenaganya, ya, waktunya untuk mengembangkan mengembangkan dirinya. Ya. Setiap orang yang memiliki potensi tadi itu berhak ya untuk mendapatkan perlindungan tadi. Jadi bagaimana kita melihat ya orang yang memiliki gagasan, orang yang mengintervensikan pikiran dan potensinya itu melahirkan hak kreatif. Baik itu di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Ini sangat menarik ini. Ya, ketika itu digunakan sebagai dasar, jadi dasar bagi setiap orang yang kreatif tadi untuk mendapatkan reward, ya, mendapatkan upah, dan upah itu sebetulnya adalah konsekuensi dari pemberian hak dan pengakuan terhadap hak fundamental tadi. Kalau orang itu tidak diakui hak fundamentalnya, dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan upah, ya. Misalnya raja memberikan pekerjaan kepada dia, suruh melakukan pembersihan ladang misalnya, dia suruh menanam gandum dan lain sebagainya, tapi dia tidak bayar karena raja itu merasa dia memiliki manusia itu, dia memiliki orang itu. Jadi jiwa manusia itu bagian dari properti raja pada masa itu. Nah, tetapi setelah ada pengakuan dari proposisinya Locke tadi, raja tidak bisa melakukan instruksi seperti itu. Tapi dia harus memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap setiap orang yang mendapatkan, yang melahirkan kreativitas tadi. Membuat usaha dan memberikan memberikan pemanfaatan, ya, memberikan kemanfaatan bagi orang lain, sehingga dia layak mendapatkan upah ya atau mendapatkan reward. Nah, berdasarkan historical ini itu ditransformasi oleh negara-negara lain ya. Jadi hak setiap orang untuk mendapatkan penghargaan atau pengapresiasian itu menjadi fondasi dasar di dalam pengaturan hak kekayaan intelektual itu pada tataran
global. Ya, walaupun sebetulnya saya khusus untuk hak intelektual ini kita bisa melihat historical story-nya, ya, historical development-nya itu sejak pada masa kerajaan Venesia, ya, karena ada hal ihwal yang paling awal itu raja pada saat itu memberikan itu kisah memberikan paten. Tapi nanti saya akan membicarakan itu khusus untuk menceritakan tentang kemanfaatan paten dalam mendorong perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi nanti saya akan ceritakan mengilustrasikan, ya, fact finding atau fakta-fakta yang terjadi di mana kebijakan publik itu banyak yang sukses mengoptimalkan potensi dan sumber daya masyarakatnya melalui kebijakan yang menggunakan hak kekayaan intelektual sebagai instrumen dalam pengembangan ekonomi rakyatnya. Nah, sekarang kita lihat, ya, ketika itu sudah mendapatkan pengakuan dan negara-negara memberikan pengakuan dalam bentuk pengaturan di masing-masing undang-undang, bahkan di Indonesia, ya, kita mengenal undang-undang hak cipta itu diberlakukan sejak pada era kolonial, ya, sejak tahun 1912 malah. Saya lihat itu sejarahnya, tapi saya tidak akan bicarakan lebih detail terhadap itu. Hanya di dalam tataran global, ya, kita mengenal ada Berne Conventions, itu diselenggarakan pada tahun 1883. Ya, Berne Conventions itu adalah konvensi internasional yang diselenggarakan di Bern di Swiss, yang diikuti oleh negara-negara di seluruh dunia untuk menyepakati, ya, pengakuan atau perlindungan hukum terhadap para pemegang hak cipta atau kreator-kreator di bidang hak cipta itu. Ya, kemudian ada juga kita mengenal ada patent, ya, conventions, ya, Madrid Protocol, ya, kemudian TRIPS Agreement dan lain sebagainya. TRIPS Agreement itu puncaknya ditandatangani pada tahun 1994. Nah, ini ketika kita melihat historical development ini ditransformasikan ke dalam konstitusi sehingga memberikan fondasi bagi pengaturan hak kekayaan intelektual baik di tingkat global maupun di negara-negara yang ikut menandatangani perjanjian kerjasama, ya, di bidang perdagangan, ya, yang kita kenal dengan General Agreement on Trade and Tariffs, ya, in 1994 itu pada tahun 1994 di Uruguay. Makanya itu adalah putaran Uruguay. Nah, namun kalau kita melihat kembali atau menelusuri kembali, ya, Uruguay Round ini sebetulnya merupakan transformasi, ya, kelanjutan dari yang kita sepakati di Bretton Woods. Nah, nanti ini akan kita bahas secara khusus kita bicara tentang architecture of regulations in international trade law and intellectual property tadi. Baru nanti pada sesi ketiga kita akan membahas bagaimana menggunakan kebijakan publik di bidang intellectual property dan international trade itu untuk mendorong pengoptimasian sumber daya tadi, sehingga kita tidak terjebak dengan persoalan-persoalan yang sifatnya berulang. Selalu kita terjebak dengan persoalan minus perdagangan, ya, karena apa yang kita hadapi itu lebih banyak kalau kita kalau misalnya kita dihadapkan pada banjirnya barang-barang impor, ini sebetulnya sudah warning, ya, bagaimana kita menggunakan kebijakan publik itu untuk melakukan penyimbangan neraca perdagangan. Tapi saya hanya akan melihat dari aspek hukum, ya, seperti apa kita mengapresiasi
dan bagaimana menginterpretasikan norma-norma yang dan mengkonstruksikan norma-norma yang konstruktif ya di dalam pemanfaatan sumber daya strategis untuk kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Untuk sementara ini dulu yang saya sampaikan dalam sesi historical development atau sejarah dari intellectual property ya dan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Tapi nanti di dalam pemanfaatannya kita akan lebih banyak bicara tentang peran kontrak dagang atau kebijakan hukum perdagangan internasional. Saya kira untuk sesi historical development of international trade ini kita stop sampai di sini. Kita akan bisa lanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi pada sesi berikutnya. This is the Learner Podcast for the Truth and Justice.